Halo teman-teman Miko, bersama saya Trianto. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan pelaksanaan ujian praktek siswa kelas 12. Yang pertama terkait dengan petunjuk umum, bahwa materi ujian praktek ini nanti akan terintegrasi dengan 5 mata pelajaran, yaitu yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua bahasa Jawa, yang ketiga seni budaya, yang keempat Penjaskes, dan yang kelima Simdik. Petunjuk umum yang kedua, peserta ujian praktek harus diikuti oleh seluruh siswa kelas 12. Dan yang ketiga, pengerjaan ujian praktek dilakukan secara kelompok. Jumlah anggota tiap kelompoknya sebanyak 5-6 orang. Nanti masing-masing kelompok akan kita beri buku panduan ujian praktek dengan cover kurang lebih tampilannya seperti ini. Dan nanti masing-masing kelompok diminta menuliskan kelas, nomor presensi, dan nama untuk semua peserta kelompoknya. Untuk identitas kelompok nanti ditulis dengan kode A1, A2, atau A3 dan seterusnya, nanti sesuai dengan kelompok yang kita bagi. Nanti mengikuti penjelasan berikutnya. Untuk petunjuk umum yang keempat, alokasi waktu pengerjaan selama 9 hari sesuai jadwal yang ditetapkan oleh sekolah. Yang kelima, tema ujian praktek yang akan diangkat adalah kesehatan pribadi dan lingkungan. Yang keenam, bentuk tugasnya. Jadi masing-masing kelompok nanti siswa membuat video mulai dari perencanaan, proses pembuatan, dan penyajian yang mengacu pada tema ujian praktek. Untuk judul tema nanti bebas, dari masing-masing kelompok akan mengangkat judul seperti apa, bebas, tetapi merujuk pada tema yang sudah ditetapkan, yaitu kesehatan pribadi dan lingkungan. Untuk petunjuk umum ke-7 dan seterusnya nanti bisa dibaca di buku panduan ujian praktek yang akan kami bagikan pada hari pertama penjadwalan ujian praktek. Kelompok A1, berarti kodenya A1, itu untuk pesertanya ada 5, yaitu kelompok A1 dari kelas 12 TP1 nomor absen 1-5. Untuk A2 kelas 12 TP1 nomor absen 6-10 dan seterusnya. Karena jumlah siswa kelas 12 TP1 jumlahnya 31 totalnya, maka kelompok terakhir A6 terdiri dari 6 anggota, yaitu nomor absen 26-31. Untuk pembagian kelompok kelas 12 TP2, TP3, TP4, dan TPGM seperti yang sudah kita lihat bersama, dan selengkapnya bisa dibaca pada buku panduan yang sudah kami bagi. Jadi masing-masing kelompok ada yang 5 siswa, ada yang 6 siswa. Untuk alur proses pengerjaan, untuk hari pertama nanti akan ada sosialisasi panduan ujian oleh guru, dan di hari pertama juga mulai para siswa di dalam kelompoknya membuat perencanaan kegiatan pembuatan video. Untuk hari ketiga keempat, siswa mulai bisa take video, mengambil video
dalam ranah olahraga. Hari kelima dan keenam mulai membuat video iklan kesehatan, dan hari ketujuh siswa bisa membuat backsound videonya itu diharapkan original. Dan yang terakhir hari ke-8 dan ke-9 menyajikan sampai ke upload di YouTube dan melaporkan ke guru. Dan mengikuti alur ini bisa ada fleksibelnya, silahkan nanti disesuaikan. Kalau memang pas di akhir dari ke-8 ke-9 masih ada yang misalkan pembuatan video olahraga masih kurang smooth, kurang angle-nya kurang pas, silahkan bisa mengambil ulang, tetapi harus lapor ke guru supaya bisa terpantau. Untuk berikutnya ini terkait dengan jadwal kegiatan, harapannya protokol kesehatan tetap terjaga. Maka untuk tanggal 21 itu dimulai oleh kelas 12 TP1 dan 12 TP2. Untuk kelas TP3 dan TP4 dimulai tanggal 23 Maret. Selang 2 hari lagi kelas 12 TPGM memulai untuk pengerjaan ujian praktek ini tanggal 25 Maret. Masing-masing akan berurutan ketika memulai nanti sampai ke hari 9 sebagai batas waktu penyelesaian. Demikian untuk jadwal kegiatannya. Nah, mengacu dengan jadwal berarti kita atur tempat untuk pengerjaan. Karena kapasitas ruang 50%, maka kelompok A1 sampai A3 menggunakan ruang Saveurius A4. Untuk kelompok B1 dan B3 juga menggunakan ruang Saveurius A4. Oke, untuk berikutnya dan bisa dibaca di tabel. Terus untuk yang kelompok perencanaan kegiatan yang kedua, yaitu mengambil video olahraga, dilakukan di sport center. Olahraganya apa saja yang akan nanti diambil, lebih detail nanti akan dijelaskan oleh guru penjaskes, yaitu Bapak Aris. Untuk kegiatan ketiga, keempat, dan kelima dialokasikan tempatnya di ruang kelas sesuai dengan kegiatan yang pertama. Untuk monitoring harian, baik hari pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya, nanti di buku panduan dimulai dari tanggal halaman 17, setiap kelompok wajib aktif menuliskan capaian yang sudah dilakukan sepanjang satu hari. Itu bisa diuraikan, jadi ini bentuknya deskripsi. Terus setiap tahap kegiatan, tiap kelompok wajib meminta validasi ke masing-masing guru. Kegiatan pertama harus divalidasi oleh guru bahasa Indonesia, guru penjaskes, guru seni budaya, dan guru bahasa Jawa. Untuk tahap berikutnya, kedua, buat video olahraga, ketika sudah selesai maka dimintakan validasi kegiatan yang sudah dicapai ini ke guru olahraga Bapak Aris. Ketiga, juga membuat iklan kesehatan. Karena ini kontennya dari bahasa Jawa, maka setiap kelompok ketika menyelesaikan kegiatan ini wajib meminta validasi ke Ibu Nindya. Yang keempat, backshot, kelompok meminta validasinya ke Ibu Rini sebagai guru seni budaya. Yang terakhir, penyajian video, tahap ini dinyatakan selesai, wajib meminta validasi ke guru Simdik, yaitu Bapak Yulius Kinta.
Demikian penjelasan singkat untuk pelaksanaan ujian praktek siswa kelas 12. Maka untuk selanjutnya selamat mengerjakan. Semangat. Halo teman-teman semuanya, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Saya akan menjelaskan perencanaan pembuatan video dalam rangka ujian praktek siswa kelas 12 tahun pelajaran 2021-2022. Ujian praktek tahun ini dikemas dalam sebuah proyek yang meliputi mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa, Seni Budaya, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, serta Simulasi dan Komunikasi Digital. Indikator untuk pelajaran Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa dapat membuat perencanaan langkah-langkah pembuatan video secara runtut dan lengkap. Yang kedua, siswa dapat membuat konsep dan skenario video yang akan dibuat. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasikan sumber daya yang diperlukan untuk membuat video. Agar kalian mendapatkan hasil video yang optimal, maka kita perlu merencanakan tahapan pelaksanaan ujian praktek selama 9 hari ini. Hari pertama dan kedua, kita akan membuat perencanaan pembuatan video. Dilanjutkan 2 hari berikutnya pembuatan video olahraga dan pembuatan video iklan kesehatan selama 2 hari juga, serta pembuatan background video selama 1 hari. 2 hari terakhir akan kita gunakan untuk editing dan penyajian video. Kalian dapat menggunakan tabel seperti pada contoh ini untuk membuat rencana kegiatan selama 9 hari itu. Kolom ini terdiri dari kegiatan yang kamu lakukan, indikator ketercapaian dari kegiatan tersebut, keterlibatan personil, siapa saja yang terlibat di dalamnya dan perannya apa, lalu sarana atau alat yang dibutuhkan agar diidentifikasi sehingga pada saat pelaksanaan pengambilan video itu semuanya sudah tersedia. Dan kolom terakhir itu waktu pelaksanaannya, jika memungkinkan sampai pada jam pelaksanaannya. Setelah membuat rancangan kegiatan selama 9 hari itu, tibalah saatnya kalian membuat skenario pembuatan video. Dalam lembar kerja ini, tuliskan video yang akan kamu buat. Kamu bisa menjabarkan dari topik besar yang disediakan, yaitu kesehatan pribadi dan lingkungan. Silakan dibuat judul yang lebih spesifik. Cantumkan juga durasi video yang akan kamu buat itu. Tabel berikut dapat kamu gunakan sebagai dasar untuk membuat skenario pembuatan video. Yang pertama adalah kolom topik. Kamu isi topik-topik dari opening sampai closing video. Kemudian kolom kedua adalah adegan, bisa berupa animasi ataupun juga video yang kamu rekam. Kolom narasi silakan
kamu tulis kalimat-kalimat narasi dari adegan masing-masing. Jika diperlukan, ada iringan musik atau background yang kamu sertakan di dalam tampilan itu. Dan jangan lupa kamu cantumkan durasi atau lama tayang bagian tersebut, sehingga nanti jika dijumlah ke bawah, durasinya sama dengan durasi yang kamu tentukan di awal, dan maksimal adalah 10 menit. Berikutnya saya sampaikan rubrik penilaian mata pelajaran bahasa Indonesia. Ada 3 aspek yang dinilai. Yang pertama adalah perencanaan langkah-langkah yang meliputi langkah-langkah kegiatannya itu lengkap atau tidak, dan langkah-langkahnya itu urut atau sistematis atau tidak. Yang kedua, konsep dan skenario. Ada 2 bagian juga, konsep videonya menarik dan kreatif atau tidak, dan skenario videonya runtut atau tidak. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah sumber daya. Apakah seluruh anggota terlibat secara aktif dan semua peralatan atau sarana tersedia tepat pada waktunya atau tidak. Yang terakhir, rencana pembuatan dan skenario video tadi, 2 tabel tadi, silakan kalian tulis dalam kertas HVS folio bergaris. Rencana pembuatan dan skenario video dilaporkan kepada guru penguji paling lambat pada akhir pertemuan di hari yang kedua besok siang. Demikian penjelasan saya. Selamat berkolaborasi, tetap semangat, dan salam Mikael. Halo, Miko 57. Di sini saya akan menjelaskan untuk ujian praktik dari segi seni budaya. Indikatornya adalah teman-teman membuat dan juga menyajikan sajian musik sederhana. Nah, gimana nih? Intinya teman-teman silahkan gunakan kreativitas kalian. Kayak dulu waktu zaman awal-awal kan kalian bisa berhasil nih bikin collaboration secara online. Nah, kalian bikin musik sendiri, kalian bikin isian sendiri, dan itu bagus banget. Nah, kita ekspor lagi pengalaman kita untuk membuat kolaborasi ini dalam video ujian praktik. Nah, saya akan jelaskan kira-kira sajian musik sederhana itu kayak gimana ya. Nah, kalian bisa aja bikin yel-yel. Yel-yel itu kayak kalian jadi ketika kalian jadi Mikomania. Nah, bisa. Nah, tapi di yel-yel itu kalian menyerukan pesan-pesan tentang kesehatan sesuai dengan tema yang dipakai di ujian praktik ini. Contohnya nih, misal saya mau kasih pesan suruh pakai masker. Nah, saya bisa aja bikin tampilan seperti ini. Kawanku, ayo pakai maskermu. Nah, itu sudah menjadi sajian musik sederhana. Tapi ya jangan itu aja, dipanjangkan, kan kalian berkelompok nih, jadi pasti idenya banyak banget. Nah, atau kalian bisa juga membuat konsep di video itu semacam kayak pertandingan. Kan kalian dibagi nih, ada basket, ada futsal, ada voli. Nah, misal kalian bikin bikin video itu seolah-olah seperti ada tampilan pertandingannya. Nah, kalian bisa jadi supporter di situ. Nah, atau bisa juga jika kalian di kelompok kalian ada sumber daya untuk bisa bermain alat musik, atau bisa nyanyi, atau bisa nge-rap, atau bisa beatbox. Nah, itu dipakai aja, itu dikeluarkan aja kemampuan kalian untuk mengeksplor video ujian praktik kali ini, jadi biar makin keren. Gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan boleh bertanya. Terus untuk rubrik penilaiannya, yang pertama yang akan dinilai pasti kreativitas kalian, terus juga liriknya sesuai nggak sih sama tema yang diminta, terus juga melodinya, ritmenya, terus pesannya sampai nggak ya dengan yel-yel kalian atau dengan karya kalian nanti gitu. Dan juga yang pasti ini harus karya original ya, jadi karya asli dari kalian. Misal aku pakai lagu balonku terus tak ganti liriknya, boleh nggak? Nggak boleh.
Atau misal aku pakai lagu sempurna tapi liriknya tak ganti, boleh nggak? Nggak boleh. Kalian harus benar-benar original dari karya kalian sendiri. Oke, terima kasih. See you. Halo teman-teman kelas 12, ketemu lagi dengan saya Pak Ginta di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Oke, setelah kita tidak ketemu ya, mungkin 2 tahun ya, karena hanya di kelas 10, dan ini teman-teman ada ujian praktek untuk Simkomdik dan juga beberapa mapel yang lain. Nah, saya akan menjelaskan bahwa di ujian praktek kali ini untuk mata pelajaran Simkomdik, lalu ada beberapa mata pelajaran yang lain, itu ada proyek bersama. Nah, untuk itu saya akan menerangkan 2 hal, yaitu yang pertama adalah indikator dalam pembuatan ujian praktek ini dan juga mengenai rubrik penilaian. Oke, langsung saja biar nggak lama-lama guys. Oke, teman-teman, ini untuk bukunya sudah dibagikan oleh kurikulum tentunya, atau mungkin oleh wali kelas. Nah, saya akan menerangkan yang ini, khusus untuk yang mapel Simkomdik ya. Untuk indikator yang pertama, teman-teman silahkan membuat narasi video. Nah, ini juga berkaitan dengan bahasa Indonesia tentunya. Silahkan dibuat dengan materi yang sesuai, yaitu tentang kesehatan dan lingkungan hidup. Lalu untuk bahasa mudah dipahami dan permasalahan yang diangkat ini menarik. Oke. Lalu untuk berikutnya teman-teman silahkan kualitas videonya dengan memiliki struktur, mempunyai gambar yang jelas, gambarnya berwarna dan tidak bergetar, artinya tidak CG seperti itu ya. Terus audionya jelas dan juga silahkan mencari point of view yang bagus supaya videonya punya variasi-variasi angle yang menarik. Nah, lalu setelah itu untuk isi materinya ini ada mencakup keseluruhan materi olahraga, lalu alurnya jelas, lalu siswa melakukan olahraga itu dengan sungguh-sungguh. Lalu yang berikutnya dalam hal bahasa, silahkan teman-teman memakai bahasa yang komunikasi positif, mudah dipahami, teratur, dan runtut. Lalu setelah itu teman-teman untuk langkah terakhirnya silahkan mengupload ke YouTube dengan YouTube channel masing-masing ya. Jadi meskipun ini kerja kelompok, silakan untuk pengumpulan tugasnya ini dikumpulkan di YouTube masing-masing. Nah, untuk peraturannya saya rasa sudah diterangkan oleh Pak Antonius Trianto di video yang sebelumnya. Pembagian kelompok saya rasa sudah diterangkan teman-teman. Nah, ini alur prosesnya juga sudah diterangkan oleh Bapak Marioto, sudah ada. Begitu pula dengan jadwalnya. Oke, nah kita ke rubrik penilaian ya. Ada berbagai macam rubrik penilaian. Nah, untuk mapel Simkomdik jelas tadi dari segi narasi video ada permasalahan yang ditampilkan berhubungan dengan materi, bahasa mudah dipahami, permasalahan diangkat menarik. Lalu kualitas video tentunya yang gambarnya jelas, gambar berwarna, audio jelas, sudut pengambilan video bagus. Nah, ini untuk format videonya adalah landscape ya, bukan portrait. Kalau ini portrait, kalau ini landscape. Oke, good job. Nah, isi materi silakan ini berhubungan dengan mapel olahraga. Lalu untuk kualitas bahasa menggunakan bahasa yang komunikasi positif. Teman-teman bisa pakai bahasa Indonesia atau mungkin pakai bahasa Inggris atau bahasa Jawa, tentunya nanti disertai dengan subtitle. Lalu, nah poinnya adalah di sini YouTube di sini ya, terupload di channel YouTube masing-masing dengan baik. Artinya dengan baik di sini bisa di play seperti itu. Dan ini silahkan videonya dengan status public ya. Lalu judulnya menarik, ini untuk menarik
viewer tentunya, lalu video dapat diputar. Nah, dari masing-masing nilai perolehannya, ini kan maksimalnya kan 4 ya, lalu dikali 5. Nah, ini masing-masingnya. Nah, ini 4. Oke. Nah, seperti itu. Itu untuk mapel Simpondik. Saya rasa cukup jelas dari rubrik penilaian dan juga aspek penilaian. Ini juga sudah ada di dalam buku kelompok. Oke. Saya rasa seperti itu untuk mapel Simpondik. Selamat berdinamika dalam kelompok. Semoga video ini bisa berjalan dengan baik dan ujian praktek kalian bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Salam UKM.